Kami persilakan ada Bang Mullah atau Mas Mullah ini, masih muda ini. Ini biasanya emosinya menggebu-gebu nih Ustaz. Silakan Mas Mullah boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Fikri Haikal. Ya sudah nyala Mas, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mullah dari Jamaah Masjid Al-Muhtadun, ingin bertanya Ustadz Fikri Mic-nya Haikal. didekatkan lagi Mas? Oh ya. Oke. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ketika kita mengungkapkan emosi kita, entah itu sedih, marah atau senang, itu tidak berlebihan atau melukai orang lain atau diri kita sendiri Ustadz. Terima kasih. Baik. Tetap pada emosi yang elegan tadi ya. Emosi anak muda nih, silakan Ustaz Fikri. Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan Ustadz Mullah. Mas Mullah ya? Mas Mullah Ustaz. Mas Mullah. Pertanyaan dari Mas Mullah, bagaimana indikasi kita marah tapi terkendali, enggak melampaui batas? Gampang kelihatan kok. Ustadz Arifin Nugroho itu tadi. Saya nambahin aja, sebenarnya jawabannya juga sama. Marah kita emosi, kalau hati terluka, senang kita kalau lagi suasana gembira, enggak berlebihan. Satu, misalnya hati terluka, emosi meluap, marah yang muncul. Indikasinya gampang kelihatan. Ucapan dan perbuatan kita berlebihan apa tidak? Tadi yang dibilang sama Ustadz Arifin Nugroho tuh. Kalau kondisi lagi marah, emosi memuncak, liatin aja dah. Yang dekat berasa jauh. Apa buktinya Ustadz? Orang kalau lagi marah, biar ngomong adep-adepan, teriak. Bener apa enggak itu? Teriak. Padahal ngomong adep-adepan, cuma jarak 2 meter. Tapi sekampung orang kedengaran. Kalau indikasi itu nyata, berlebihan namanya tuh. Tuh belaga budak lo dijelasin dah. Orang kalau sudah emosi, akal pikirannya ketutup. Nah nanti saya pengen masuk bagaimana cara kita mengendalikan. Ini susah, sulit. Tapi emang kudu dicoba dan terus belajar. Sebab benar, ingat Allah dulu dah. Nanti Allah bakalan jagain kita. Saya terusin. Orang kalau sudah emosinya menutupi akal sehatnya, nggak masuk akal. Ngomongnya dekat, teriak-teriakan. Nggak cukup satu kata berulang-ulang. Yang ketiga, ini yang bahaya nih. Sampai-sampai nanti kalau kita udah sadar, kita malu sendiri. Yang keluar dari mulut kita adalah kebun binatang. Kan umumnya begitu tuh ya. Oh, pengalaman mah pasti dah. Nah, persoalannya bagaimana cara mengendalikan kita agar perasaan emosi baik marah maupun gembira, sebab emosi, perasaan emosi dari kegembiraan itu bisa juga melampaui batas tuh. Kalau lagi seneng kelewat batas, ini kan emosi juga sebenarnya. Sebuah perasaan yang lahir dari dalam jiwa kita. Kalau lagi diberikan nikmat, lagi seneng, lagi bahagia, sering kelakuan kita, perbuatan kita melampaui batas. Nah, persoalan yang kita bahas hari ini adalah emosi marah. Saudara, saya katakan sekali lagi, saya bukan orang yang bisa meredam emosi. Enggak, semua kita tetap harus belajar dan terus mencoba. Nah ini penting nih. Kita nih harus terus belajar dan mencoba bagaimana mengendalikan emosi. Pertama, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan perasaan kita, jangan langsung bereaksi. Nah ini penting nih. Berikan pemikiran kita, berikan batin kita rasa ketenangan dulu. Jangan langsung bereaksi kepada orang yang melukai kita. Contohnya gampang. Di jalan raya dah tuh tadi. Jalan raya, apalagi enggak di jalan umum, enggak di jalan bebas hambatan. Di jalan tol itu
lari 50 kilometer paling kanan ngambilnya. Enggak mau minggir-minggir. Banyak enggak yang kayak begitu tuh? Enggak usah kesel. Enggak usah marah. Itu orang pengen ngerasain naik mobil kayak bagaimana nyamannya. Udah begitu aja dah. Padahal kan jelas itu peraturan di jalan bebas hambatan. Kecepatan minimal 60. Betul apa tidak? Maksimal 80. Mau mendahului sebelah kanan. Ini sebelah kanan dipakai jalannya lambat. Itu yang terjadi itu. Di jalan biasa nih kita kayak di depan. Ya Allah, keluar gang aja udah memancing emosi kita tuh. Hei. Apalagi kalau maaf ya maaf. Ini umumnya begitu tuh. Apalagi kalau kita naik motor. Di depan kita ibu-ibu naik motor. Raster kuat itu. Wah udah susah itu tuh Pak tuh. Sennya kanan beloknya kiri. Nah ngaku lo. Sering bener memancing emosi di jalan raya. Karena itu saya titip pesan. Kita semua harus terus belajar dan mencoba. Jangan langsung bereaksi kalau ada hal-hal yang melukai perasaan kita. Ini penting nih. Tenangkan dulu hati kita. Biarkan beberapa detik akal sehat kemudian kembali ke dalam diri kita. Renungkan yang ada. Apakah kalau saya marah akan bermanfaat atau membawa mudarat? Baik. Nah, ntar insya Allah kita teruskan lagi deh. Baik, terima kasih Ustaz Fikri Haikal. Ini satu tips yang sangat jitu sekali. Jangan langsung bereaksi atau paling enggak kita husnuzon ya Ustaz ya. Jadi ketika tadi melihat ada orang di jalan tol lambat, oh mungkin dia lagi menikmati perjalanan, lagi menikmati mobil. Atau kalau yang buru-buru, oh mungkin istrinya lagi mau hamil nih gitu kan. Nah, oh istrinya lagi mau melahirkan. Habis hamil melahirkan lagi. Nah, guru kita saat review negara nanti akan menyampaikan bagaimana dampak buruk dari emosi itu sendiri yang tak terkendali, diantaranya mungkin jantungan, gejala stroke. Nah, ini mungkin jadi antisipasi untuk kita semuanya. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.